Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru di Ruang Siar Guru. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di sini Bapak Ibu Guru selalu mendoakan semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang apa ya? Sebelum kita mulai belajar, anak-anak jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa memakai masker. Serta anak-anak di rumah aja ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang potensi ekonomi negara-negara di ASEAN. Oke. Siap untuk belajar, anak-anak? Sudah siap dong? Anak kreatif, ayo kita cari tahu potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara di ASEAN mempunyai potensi di bidang ekonomi yang berbeda satu dengan lainnya. Sebentar. Apa sih itu potensi ekonomi? Mungkin anak-anak sudah tahu. Potensi adalah peluang. Potensi ekonomi yaitu peluang di bidang ekonomi. Masing-masing negara mempunyai potensi yang khas sesuai dengan keadaan alam, letak negara, iklim, dan keadaan masyarakatnya. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama. Negara kita dulu. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan di dunia, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Apa saja? Saat ini, Indonesia mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Produk dari kayu, contohnya apa? Ada meja, kursi, dan ukir-ukiran. Keindahan alam Indonesia juga merupakan daya tarik bagi para wisatawan. Pernahkah anak-anak berwisata? Pernah belum? Tentu sering ya. Anak-anak pasti akan melihat pemandangan yang indah dari berbagai penjuru di Indonesia. Pariwisata juga merupakan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Kita lanjutkan dengan negara Malaysia. Anak-anak, pernah melihat film kartun Upin dan Ipin? Anak-anak suka? Ya, film kartun itu berasal dari negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia yaitu di bidang pertanian, pertambangan, industri, dan bahkan peralatan elektronik
minyak dan gas bumi diekspor ke negara lain. Nah, apa itu ekspor? Ekspor artinya dikirim atau dijual ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia juga diekspor ke negara lain. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Kalian tahu di mana letak negara ini? Ya, negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan. Tepatnya yaitu di sebelah utara negara Malaysia, bagian timur. Negara Brunei Darussalam terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Apa arti per kapita? Siapa yang tahu? Per kapita artinya per kepala keluarga. Kita lanjutkan dengan negara Filipina. Di mana letak Filipina? Filipina adalah sebuah negara kepulauan di utara Pulau Sulawesi. Mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Apa produk unggulannya? Produk unggulan seperti buah nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga sangat menunjang bagi perkembangan ekonomi negara Filipina. Berikutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Mengapa? Karena letak Singapura sangat strategis, terletak di antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Berarti dekat dong, Pak. Iya, memang sangat dekat dengan negara kita. Apakah anak-anak ingin berkunjung ke Singapura? Ya, Bapak doakan suatu saat nanti ya. Nah, saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Transit itu apa ya, Pak? Transit adalah tempat pemberhentian sementara untuk kembali melanjutkan perjalanan. Singapura juga mengekspor mesin, ada alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Selanjutnya, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Mengapa? Karena Thailand sebagai penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, perkebunan, kesehatan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Wah, ternyata keunikan bangunan budaya di Thailand ini menjadi daya tarik para wisatawan mancanegara. Berikutnya adalah negara Kamboja. Bagaimana potensi ekonomi di negara Kamboja? Di negara Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Lalu,
apa yang dilakukan oleh para penduduk di sana? Karena merupakan daerah yang subur, para penduduk menggunakannya untuk lahan pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Laos. Negara Laos bertetangga dengan negara Kamboja. Apa potensi ekonomi negara Laos? Negara ini juga dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sungai Mekong adalah sungai besar yang melewati negara ini. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati sendiri oleh masyarakat Laos. Negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Apa hasil utama pertanian negara Myanmar? Ya, hasil utama pertaniannya adalah padi. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Negara Myanmar ini merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan negara yang juga menghasilkan padi. Pariwisata juga mendukung perkembangan ekonomi di negara ini. Kita lihat di gambar. Pemandangan negara ini sangat indah, kan? Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga ikut berkembang pesat. Baik, anak kreatif, baru saja kita belajar tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya yaitu potensi ekonomi negara-negara ASEAN berbeda satu dengan lainnya. Mayoritas negara-negara di kawasan ASEAN mempunyai sumber daya alam yang melimpah, sehingga mereka mengandalkan sumber daya alamnya. Selanjutnya adalah ekonomi di setiap negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat berkat adanya kerjasama yang positif antar negara ASEAN. Baik, anak kreatif yang Bapak sayangi, semangat terus ya. Ingat, membuka YouTube dengan pendampingan orang tua dan selalu simak materi di Ruang Siar Guru. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Ruang Siar Guru. Kita selalu berdoa semoga wabah COVID-19 segera berakhir. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.